billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, berbicara tentang bahan makanan pokok, harga bawang naik, harga cabai naik, harga telur naik. Aduh, bikin pusing dan sakit kepala ya Bu ya. Dan kalimat yang paling menyakitkan hati para istri adalah ketika suami nanya, "Hah, uang yang saya kasih kemarin udah habis? Emang dipakai buat apa aja?" Ya Allah Pak suami, nggak saya makan itu uang ya kan? Itu uang dipakai buat anaknya Bapak jajan kan? Masa kalau jajan kita nggak kasih ya kan? Buat bayar listrik, buat bayar air dan lain-lain, iya kan? Makanya tema kita pada pagi hari ini tuh relate banget sama kehidupan kita karena temanya adalah ya Allah semua harga naik, naikkan juga rezekiku, amin insya Allah. Tapi sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Biasanya di harga 30, 32 ini sudah mencapai 50. Kan saya cek, mungkin ada problem di supply-nya, di pasokannya. Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa kagetnya mendapati mahalnya harga daging ayam yang menembus Rp50.000 per kilogram saat belusukan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada Senin 26 Juni lalu. Sehari menjelang Idul Adha, harga ayam masih tinggi. Harga daging ayam naik bahkan sudah mendekati harga tertinggi pada 2022, yakni Rp38.300 per kilogram. Berbicara tentang tingginya harga pokok nih, Ya. harga-harga yang naik. Menurut pandangan Islam, benar nggak sih dengan naiknya harga itu berpengaruh juga terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita? Bagaimanakah maksudnya? Mohon tausiahnya. Iya, makasih banyak izin Habib dan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang turun hujan. Di daerah tropis sering turun hujan. Tapi pertanyaannya, beda nggak rezekinya? Bingung jawab. Bahkan di Mekah tidak ada pohon buah-buahan dan sebagainya. Tapi semua ada di sana. Artinya rezeki itu Allah yang atur. Yang baru pulang haji. Masya Allah, masih kangen sama Mekah. Jadi kalau berbicara tentang apakah mempengaruhi, jelas aman. Yang harus terpengaruh itu sebenarnya kita, ya betul tidak? Allah tidak. Semua rezekinya. Tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Betul tidak? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pasti bisa. Mampu. Yang harus ditekan adalah ketenangan kita. Betul tidak? Jamaah. Yeay. Masih ada tahu. Masih ada tempe. Betul tidak? Tinggal bagaimana mengolah, mengatur, memaksimalkan, dan menambah usaha, mencari solusi. Yang penting tenang. Sekali lagi, tenang. Yakin insya Allah tidak mungkin kita diuji tanpa ada solusi. Yakin itu. Dan yang paling penting, tingkatkan keyakinan kita. Memangnya kalau kita panik dan sebagainya, tiba-tiba harga itu turun lagi? Tidak kan? Makanya harusnya kita sikapi ketika harga-harga itu naik. Dengan cara mungkin polanya sedikit dulu, diatur dulu. Yang pokok-pokok aja dulu. Sehingga kita jadi aman. Alhamdulillah ketika pandemi aman-aman aja kita. Kita udah melewati masa yang lebih sulit. Lebih sulit. Bukan hanya harga naik. Nggak ada uangnya. Nggak ada pendapatan. Masih hidup-hidup juga kan. Sudahlah. Yakin. Tidak mungkin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquh. Sudah diatur rezekinya. Sudah. Pola rezekinya sudah diatur. Tapi jangan dikatakan sama rata. Beda rezekinya, mohon maaf. Beda rezekinya ikan dengan burung. Beda juga rezekinya burung sama mohon maaf monyet dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dikatakan bisa dapat rezeki kalau manjat, kasihan itu ikan.
maka disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Maka satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mau menjamin rezeki hambanya Allah. Disiapkan makanan sebanyak-banyaknya. Pokoknya hari ini aku siapin. Apa yang terjadi? Satu hamba Allah yakni ikan paus turun langsung habis makanan yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Bahkan sosok Nabi Sulaiman karena kaya berkata kepada semut, "Mut, berapa rezekimu 1 tahun?" 1 butir gandum. Tahu nggak? Kalau begitu dimasukkan di botol, kasih 1 gandum. Apa yang terjadi? Yang dimakan cuma setengah setelah 1 tahun. Masya Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Kenapa kau tidak habiskan? Kata semut, kalau yang menjamin rezekiku Allah, aman. Tapi kalau yang manusia aku nggak. Jadi kita harus yakin. Kenapa harus takut? Ya. Yakin. Karena kadang-kadang yang mencekik itu bukan kebutuhan tapi sebenarnya gengsi dan gaya hidup. Nah loh, ya kan bahaya banget nih. Nah sekarang kita mau belajar lagi bersama dengan guru kita. Berbicara tentang harga-harga yang tinggi nih. Ini wallahu alam afwan kalau kami salah ya. Tapi ada indikasi mungkin biasanya harga naik itu karena ada satu oknum yang suka menimbun. Menimbun bahan pokok sehingga harga tuh jadi naik. Benar gak sih harga-harga naik ini sesungguhnya karena keserakahan diri sendiri kita juga. Keserakahan manusia juga. Mohon tausiahnya. Bisa juga Bu Caca, ya juga, karena keserakahan. Ya Pak Habib yang saya cintai, Habib Muhammad Syahab, kemudian juga Kiai Maulana, ibu-ibu, piye kabare? Alhamdulillah. Ibu sebelah sini, kumaha daramang? Baik. Alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, bahwa manusia itu hidup nggak ada habis-habisnya. Ayo concern, nggak ada puas-puasnya. Dapat 1 minta 2, dapat 2 kepengen. 3. Dapat 3 mau 5 langsung. 4. Kalau sudah 4 dibilang sunatullah, sunnahnya Allah. Ya, sunnah Rasulullah kan begitu. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa hidup ini adalah perlu ada satu kepuasan batin. Karena dunia ini adalah fata morgana. Dunia adalah simple. Dan dunia ini adalah bayang-bayang saja. Kalau manusia menimbun harta benda karena pribadinya serakah. Karena Allah mengatakan hatta zurtumul makabir, sampai kau masuk ke liang kubur baru ada rasa kepuasan. Makanya Allah kan mengatakan tuh dalam surah Al-Hadid di ayatnya 20, suratnya di surat 43 ya. Ya, kemudian juga Allah mengatakan apa? Bahwa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ayo concern. Ketahuilah bahwa kehidupan manusia ini adalah laib. Kak Caca, permainan. Permainan. Kalau main itu kan enggak selamanya. Sebentar kita main kelereng, sebentar kita main layang-layang, enggak selamanya laib. Walahun juga senda gurau, enggak selama juga. Makanya hidup enggak boleh serakah, wazinatun, dan juga perhiasan, betul enggak? Nah kalau ibu-ibu punya perhiasan yang banyak nih, Bu, amin dong. Amin. Nah, Ya kalau Allah, kita amin, ya punya Allah. perhiasan yang banyak nih, tiba-tiba ibu, sorry nih, masih enggak puas, bahkan enggak mengeluarkan zakatnya. Ayo, tiba-tiba ibu meninggal dunia. Bu, kok diam aja Bu? Tiba-tiba ibu meninggal dunia, itu perhiasan dijual oleh sang suami buat sedekah, kawin lagi loh. Ada aja, seuzon aja sama suami nih. Senda gurau dan perhiasan ini kamal fali ghaithin ajabal kufar. Tapi ingat, watafahurum bainakum, dan juga bermegah-megah di antara kamu. Kemudian juga karena dia menimbun-nimbun, termasuk watakatsurun fil amwal wal aulad, dan dia berkompetisi mencari harta benda, bahkan dia nggak mau tahu urusan orang, yang penting saya kaya raya. Nauzubillah min. Nah, bahwa laisal ghina an kathratul arad idal ghina nafsi. Ketahuilah orang penimbun, hati-hati bahwa kekayaan itu bukan harta yang kamu timbun. Sesungguhnya idal ghina nafsi, bahwa sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Masih ada lagi. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka banget ayat ya. itu tuh Pak Yai. Nah, jamaah
Yeay. Sekarang kita mau belajar bersama dengan guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon ke depan Bib. Allahumma sholli ala Assalamualaikum. Muhammad. Apa kabar Bib? Kalau berbicara tentang tingginya harga nih, harga telur, harga bawang dan lain-lain, udah pasti kan membuat kita menjadi mengeluh. Tapi bener gak sih orang yang suka ngeluh itu malah justru dicabut keberkahannya sama Allah, justru jadi tambah susah untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Karena kan sebenarnya itu ujian. Betul. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerasa tidak sanggup, jadi kebanyakan mengeluh. Sampai-sampai ya berkahnya dicabut. Nah jadi baiknya tuh gimana Bib untuk menghadapi ini semua? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillah, izin Pak Kiai Ustaz Maulana. Baik, Habib. Ini Qila li Abi Hazim Salamah bin Dinar. Ada ditanyakan seorang ulama bertanya kepada yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar. Qilalah, maka ditanyakan kepada dia, ma tara qad ghala si'r. Apa pendapatmu tentang harga yang naik? Harga yang makin mahal, harga yang makin naik. Jawab orang yang beriman, jawaban orang yang beriman. Ma yaghummukum fi dzalik? Apa yang bikin kau resah dengan hal tersebut? Innalladzi yarzuquna fir rakhisi huwallazi yarzuquna fil ghala. Apa yang bikin kamu resah? Dia zat yang mulia ini yang memberikan rezeki kepada kita saat harga murah, dan dia juga yang akan memberikan rezeki kepada kita saat harga naik. Jadi apa yang bikin resah kita? Makanya mungkin sering saya sampaikan Abu Hatim, Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan dengan keyakinannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Hatim Al-Asam? Alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma annat bihi nafsi. Aku tahu rezekiku ini, kata Hatim Al-Asam, memang sudah maktub, mau harga naik, mau harga murah, mau harga mahal, mau harganya flat. Yang ngasih rezeki kita siapa? Jangan sampai gara-gara dunia iman kita turun. Allah yang beri kita rezeki. Makanya Hatim Al-Asam mengatakan, aku tahu rezekiku ini memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala maktub, sudah tertulis dari Allah, la yakuluhu ghairi, nggak akan dimakan orang lain. Jadi mau harga kita naik, harga kita, mau harga barang-barang dunia naik, kita katakan alhamdulillah. Yang penting iman kita yang naik. Ini orang rata-rata mikirin, oh imannya naik turun, dia nggak pikirin harga naik turun, dia repot. Wah, yang kesian suaminya besok stroke. Naudzubillah min dzalik. Iya, dituntut terus sama istrinya. Jadi ibu harus kita bangun keyakinan kita. Sebab dikatakan oleh baginda Nabi, oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan? Siapa orang man radhiya bima qasamallahu lahu, dikatakan siapa orang yang ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan kehidupannya, di dalam urusan dunianya, wasa'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ruaskan kehidupannya. Amin ya Allah. Jadi intinya ridho, ikhlas, percaya sama Allah. Nah, semua Ya kan? itu sudah level sangat hebat. Masya Allah ya, luar biasa ya semangat dan pengingatnya nih. Tapi sebenarnya aku sekarang lagi panik nih ibu-ibu. Nah, kenapa lagi panik? Kenapa? Kita kan lagi bahas tentang ini. Iya tadi kan Habib bilang namanya iman manusia mah naik turun. Tapi ini sekarang lagi panik ini, namanya saya manusia biasa. Kenapa sih? Gimana caranya supaya saya tuh tetap bisa tenang gitu. Tarik nafas, keluarin nafas, tarik nafas, keluarin nafas. Tapi tetap kadang-kadang panik lagi. Gimana caranya supaya tetap tenang? Ada solusinya. Kepada semua yang lagi panik karena harga naik, ada masalah dan sebagainya, nggak usah takut-takut. Apa tipsnya? Tipsnya jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Pokoknya di